pernikahan itu kan adalah untuk norma agama bisa teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam keluarga. Pernikahan bahwasanya kesetaraan itu penting. Jadi kufu itu dari kata setara ya, bahwasanya klausa cowok ini harus dapat cewek yang setara. Setara tuh apa tinggi badannya, Gus? Piye kabarnya sedulur Jatim? Ketemu lagi sama saya Satria Pamungkas. Kali ini di Wangsulan di Golkar Jatim TV. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan kembali yang sudah dikumpulkan sama netizen yang ada di kolom komen video-video kita yang sebelumnya. Langsung aja deh, seperti biasa yang menjawab pertanyaan dia adalah yang mulia Gus Pama. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah, Mas. Kenapa harus ada yang mulia? Gak apa-apa, Gus. Gitu maksudnya kan kita role play gitu loh. Oke, kayak ya sudah. Kayak apa, Gus? Tak urus ini loh, tak urus loh. Gus, langsung masuk ke pertanyaannya, Gus ya. Okay. Nah, bolehkah dijelaskan, Gus, detail definisi kufu atau kufu ya, Gus ya? Kufu apa kufu, Gus? Dalam pernikahan itu kufu, seperti ya, kufu ya, bukan kufu kok pakai ki, enggak? Iya, kufu Pakai k gitu ya? Iya, pakai tanda koma ya. Gimana, Gus? Boleh nggak dijelasin detailnya? Kufu itu menarik ya. Kufu itu pembahasan di tekstual Islam terkait pernikahan, bahwasanya kesetaraan itu penting. Jadi kufu itu dari kata setara ya, bahwasanya klausa cowok ini harus dapat cewek yang setara. Setara tuh apa tinggi badannya, Gus? Setara itu kemudian itu yang menjadi menarik karena kemudian makna setara ya? Di setiap ulama, di setiap zaman dan tempat itu menjadi berbeda-beda gitu. Tapi secara umum kemudian ada banyak banget itu variabelnya ya. Variabel kufu itu ada yang bilang dari sisi nasab. Nasab adalah? Nasab itu darah ya. Darah, darahnya. Jadi darah. Kalau darah biru gimana, Gus? Dengan darah merah, dengan darah hijau. Darah hijau itu keturunan Hulek mungkin atau. Oh ya ampun. Tapi kalau di Islam itu lebih ke nasab, bahwanya dia keturunan nabi, dia keturunan ulama, itu bernilai lebih gitu. Pada orang yang menganggap nasab ini adalah kafa'ah. Pada orang yang menganggap kafa'ah atau kufu itu adalah pada sisi ketakwaan, ketakwaan, keimanan, kedekatan pada Tuhan. Ada juga yang menganggap dari sisi keilmuan. Kalau dari finansial enggak ya, Gus? Secara umum saya nggak pernah dengar sih finansial ya. Nggak masuk berarti ya, Gus ya? Tidak ditulis di atas kertas, tapi kemudian jadi pendapat pribadi. Jadi standar pribadi loh, tapi kan maksudnya boleh ya, Gus, kalau membuat itu jadi syarat gitu? Pada akhirnya itu kembali pada norma-norma lokal ya. Oke, kearifan lokal berarti ini, Gus ya? Meskipun ada clue-cluenya. Gitu. Jadi tapi balik lagi kalau kita ngomongin soal kufu dalam pernikahan secara Islam tadi, ya, pada umumnya yang dipakai itu. Jadi ketakwaan, nasab, keilmuan, kedekatan pada Tuhan. Tapi apakah yang laki-laki harus lebih tinggi daripada yang wanita, Gus? Pada konsep dasarnya, kufu'ah itu adalah si cewek ini tidak boleh si cowok ini diusahakan setara ya. Tapi kalau bisa si cowok lebih tinggi, ini bagus. Kalau si cowok jadi lebih rendah dari si cewek, derajatnya dalam sisi apapun perspektifnya, itu yang jadi masalah. Kemudian. Masalahnya gimana tuh, Gus? Ya, kalau mau detail sebenarnya itu bisa sampai ke fasah nikah ya. Tapi kayaknya jadi panjang banget kalau kita bicara tentang fasah nikah. Tapi kemudian, kalau kita bicara apakah kufu itu konsekuensi hukumnya, ini yang sebenarnya lebih menarik, Mas. Gimana? Jadi, konsekuensi hukum dari kufu ini pada beberapa orang, ini kemudian menjadikan si cewek ini punya hak nolak gitu. Punya hak nolak? Punya hak nolak pada pilihan orang tuanya karena tidak sekufu. Ya kalau pilihan sendiri, Gus? Kalau pilihan sendiri nggak ada masalah, tapi konteks pada beberapa kelompok masyarakat kemudian beberapa pilihannya adalah dari orang tua ya. Tapi maksudnya apakah boleh atau tidak boleh, Gus, kalau misalnya ternyata yang cowok ini lebih rendah gitu ya, tidak setara dengan yang perempuan gitu, Gus. Apakah boleh dilanjutkan? Pada dasarnya pernikahan itu kan tidak menjadi syarat ya kufu'ah itu. Tidak menjadi syarat sahnya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang sah itu kalau ijab ya, Gus ya? Ya, ijab itu yang rukunnya itu kemudian tidak jadi masalah ketika kufu'ahnya tidak tercapai. Selama mereka adalah, ini kan lebih pada upaya Islam membuat norma-norma untuk membantu pemahaman yang sama gitu, karena dengan kufu'ah itu keilmuan yang sama, itu pasti diskusinya lebih nyambung kan gitu. Dengan nasab yang sama itu pasti cara menyelesaikan masalah ketika ada pertikaian juga lebih mudah gitu.
dengan apa namanya latar belakang ketakwaan yang sama sederajat, ini juga menjadi pemahaman tentang norma-norma agamanya lebih mudah. Sedangkan pernikahan itu kan adalah untuk norma agama bisa teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam keluarga. Oh gitu Gus. Kalau misalnya ternyata sudah menikah terus ternyata kok enggak gitu ya Gus ya? Ya boleh diterusin ya, dan itu tidak ada masalah sih Mas. Jadi tidak menjadi suatu hal yang primer ya. Tapi Berarti sesuatunya yang penting bisa dikomunikasikan gitu ya Gus. pada Ya? akhirnya itu hanya variabel untuk membantu. Meskipun nanti ada klausa fasah nikah bagi yang beberapa ulama bisa mengatakan itu. Jadi, Nah nanti akan kita bahas di episode berikutnya ya Gus ya. Soal masa nikah ya Gus ya. Mau nggak? boleh sih. Boleh ya. Nggak apa-apa, Tapi nggak bisa nggak durasinya panjang gitu? saya tergantung audiennya sama kameramennya. Ya sudah, kalau Jadi meskipun gitu. panjang, kalau di-cut kan nggak ada gunanya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari yang sudah mengirimkan ini ya tentang kufu dalam pernikahan itu seperti apa sih. Gus terima kasih banyak sudah menjawab ya. Nanti kita akan repotin lagi di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Siap ya Gus ya. Karena ini saya minta netizen buat ngirim pertanyaan di kolom komen tentunya. Jangan lupa untuk di-subscribe juga channel kita. Dan kita akan ketemu di episode berikutnya di Wangsulan. Dadah.